Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syariel Ramadan Sirait dengan NIM 0104211012. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi ujian tengah semester saya, yaitu ujian hadis tematik dengan judul Pengantar Metode Hadis Maudhu'i. Yang pertama adalah pengertian hadis. Secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama, hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis ini semakna dengan sunnah. Sedangkan hadis menurut istilah, ada perbedaan pendapat antara hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi tentang pengantar metode memahami hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis Nabi. Butuh metode dan pemahaman agar hadis itu bisa diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metode pemahaman hadis adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami hadis. Metodologi pemahaman hadis dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual dan interpretasi kontekstual dan interpretasi intertekstual. Selanjutnya saya akan membacakan metodologi memahami hadis. Para ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam memahami hadis Nabi. Yang pertama adalah prinsip jangan terburu-buru menolak hadis yang dianggap bertentangan dengan akal sebelum melakukan penelitian yang mendalam. 2. Prinsip memahami hadis secara tematik atau maudhu'i sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode maudhu'i. Secara bahasa, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i yang terdiri dari huruf waw, do, ain berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata maudhu'i merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Pengertian maudhu'i merupakan terminologi, ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya saya akan membacakan tentang ciri-ciri metode maudhu'i. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur metode tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji.
Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengkajian hadis dengan metode tematik. Yang pertama, menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan data hadis-hadis yang terkait dalam satu tema, baik secara lafaz maupun secara makna melalui kegiatan takhris al-hadis. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa, urutnya, hadis tanawu, dan perbedaan periwayatan hadis. Yang kelima, melakukan penelitian sanad yang meliputi penelitian kualitas pribadi perawi, kapasitas intelektualnya, dan metode periwayatan yang digunakan. Yang keenam, melakukan penelitian matan yang diliputi kemungkinan adanya ilat atau cacat dan syaz atau kejanggalan. Yang ketujuh, mempelajari tema-tema yang mengandung arti serupa. 8. Membandingkan berbagai syarah hadis. 9. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung. 10. Menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep. Ke-11. Menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Selanjutnya saya akan membacakan kelebihan metode maudhu'i. Sebagai dimaklumi, hadis-hadis yang banyak dalam setiap kasus sebagai dampak riwayat dengan makna atau cara rekam sahabat yang berbeda ataupun boleh jadi akibat penyampaian hadis yang berulang oleh Rasulullah, memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam, meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan pemahaman, tetapi pada sisi lain merupakan kekayaan informasi yang kemungkinan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh varian data. Ada hadis tertentu dalam kasus tertentu dan dalam riwayat tertentu memperlihatkan teks yang pendek, sementara dalam riwayat lain dan kasus yang sama menampakkan teks yang panjang. Kadangkala satu hadis oleh periwayatannya ikut merekam latar belakang sejarah atau asbab murid al-hadis, sementara pada hadis yang lain tidak ditemukan tambahan informasi seperti itu. Dengan mempertimbangkan semua hadis yang ada dalam satu kasus, antara satu dan hadis lain dapat dukungan, tidak saja dalam penguatan sumber atau kesahihan hadis, melainkan juga dalam kejelasan makna. Yang kedua, dengan pelibatan semua hadis dalam satu kasus tertentu, para analisis dengan pendekatan induktif dapat menemukan makna jami' atau kulli dan sejumlah hadis dalam pembahasan hadis jami'. Dijelaskan bahwa dalam hadis tertentu terdapat lafal yang bermakna jami'. Lafal yang bernuansa jami' dapat menjadi premis mayor dan dengan pendekatan dedukatif dikembangkan kepada kasus-kasus yang berhubungan seperti yang terlihat pada hadis qamar. 3. Membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkan judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu sempurna dan utuh. Maksudnya, penampilan tema suatu masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Yang terakhir adalah kekurangan metode maudhu'i. Memenggal hadis, maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas
atau sesuai dengan topiknya?